MJ Listeners, Tiongkok dan Amerika Serikat diprediksi akan memulai perang pada tahun 2025. Kabar ini muncul setelah beredarnya memo yang ditulis oleh salah satu petinggi militer Amerika Serikat. Seperti yang diberitakan Reuters, Sabtu 28 Januari 2023, sosok yang menulis memo tersebut adalah seorang Jenderal Angkatan Udara Amerika berpangkat bintang 4 bernama Mike Minihan. Melalui memo tersebut, Minihan menyampaikan prediksinya bahwa Amerika Serikat akan melawan Tiongkok dalam 2 tahun ke depan. Amerika Serikat memprediksi juga Tiongkok bakal menyerang Taiwan habis-habisan pada tahun 2027 mendatang dengan 4 skenario. Analisis itu diungkap Amerika Serikat melalui laporan Kementerian Pertahanan atau Pentagon yang dirilis pada Selasa 29 November 2022. Laporan Pentagon ini merupakan laporan tahunan mengenai perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok yang juga dikenal sebagai Laporan Kekuatan Militer Tiongkok tahun 2022. Menyusul kabar tersebut, muncul pertanyaan besar. Benarkah Tiongkok dan Amerika Serikat akan perang di tahun 2025? Dan apa saja skenario yang sudah diprediksi oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Bang Nuim? Alhamdulillah juga baik. Bang Nuim, ini pagi-pagi sudah bikin deg-deg ser ini Bang Nuim. Apa Bang Nuim? Saya agak sedikit ngeri sedap karena konflik Rusia-Ukraina belum berakhir, tiba-tiba ada prediksi tahun 2025 Amerika akan bertemu dengan Tiongkok. Di palaganya kali ini juga akan sama dengan Ukraina-Rusia. Tanggapannya Bang? Ya, lalu pertanyaannya barangkali adalah seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Luar Negeri Pertahanan Kongres Amerika. Dia mengatakan, saya harap apa yang disebutkan atau apa yang diprediksi atau diramalkan oleh Jenderal Minihan seperti yang Iskandar katakan tadi, saya harap katanya tidak menjadi kenyataan, tapi saya pikir akan menjadi kenyataan. Jadi ada dua, harapannya tidak menjadi kenyataan, tapi pikirannya mengatakan ini karena begini, yang disebutkan Michael Minihan ini adalah Panglima dari Komando Mobilitas Udara Amerika dengan anggota kira-kira 110.000 orang angkatan udara. Jadi dia menyampaikan hal ini sebenarnya dalam satu tulisan yang dibuatnya tanggal 1 Februari, tapi sudah tersiar jauh hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Tapi itu tidak mencerminkan pandangan Pentagon. Amerika mengatakan itu hanya pandangan dia saja. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Luar Negeri Kongres Amerika, saya harap dia salah, tapi saya pikir dia benar. Jadi artinya kemungkinan akan terjadi itu memang sangat real ya, sangat nyata. Nah ini yang bikin kita jadi deg-degan karena kalau ini terjadi terlalu banyak yang akan terlibat ya, terutama di Asia ini. Karena ini terjadinya di Asia, jadi mungkin ada Korea Selatan di situ, ada Korea Utara, ada Jepang di situ. Ini bagaimana ini? Apakah ini juga akan melibatkan negara-negara di Asia Tenggara? Wallahu alam, mudah-mudahan tentunya tidak. Tapi kemungkinan itu tetap ada, dan ini yang mencemaskan kita, karena Tiongkok sudah berulang kali mengatakan, Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Kami ingin agar Taiwan kembali ke haribaan Republik Rakyat Tiongkok secara damai. Tapi kalau tidak bisa secara damai, kami akan melakukannya secara tidak damai, artinya dengan peperangan. Ini yang menarik. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba membanding-bandingkanlah antara kekuatan Tiongkok dengan kekuatan Taiwan dan kawan-kawan. Nah, di sini kita harus tekankan Tiongkok dan Taiwan dan kawan-kawan Taiwan, karena Taiwan dalam hal ini tidak sendirian. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Amerika Joe Biden beberapa waktu yang lalu, sekiranya Taiwan sampai diserang oleh RRT, apakah Amerika akan turun tangan? Biden mengatakan iya. Jadi artinya Amerika akan ikut berpihak, akan ikut berperang di pihak Taiwan. Ini sangat membuat kita deg-degan lah kalau kata orang kita. Betul-betul sangat, ya membuat kita jadi sangat cemas karena ini sampai terjadi. Betul. Karena kalau kita lihat ya Bang ya, kondisi global ini kan masih belum menentu Bang. Pandemi oleh WHO belum dikatakan menjadi endemi. Lalu
Belum pandemi berakhir, konflik Ukraina-Rusia pecah tahun lalu. Sampai sekarang belum ada kata berakhir. Lalu ada prediksi Amerika akan berhadapan dengan Tiongkok. Ini seperti dua negara superpower yang memang benar-benar cari panggung untuk oke, kita terlibat aja yuk seperti Rusia dan Ukraina gitu. Pandangan Abang? Iya, iya. Jadi ini kan menarik karena selama ini Tiongkok dikatakan punya pasukan sampai berapa? 2,3 juta. Iya. Dengan peralatan sudah punya kapal induk yang tidak sebanyak Amerika, tidak sebagus Amerika, tapi sudah punya kapal induk, punya ratusan pesawat tempur dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang barangkali agak sedikit nakal mengatakan kalau sudah punya semua ini, kepingin juga gatal juga tangan ini mau dicoba ya. Kalau tidak dicoba ya untuk apa? Ini macam orang belajar silat kan. Kalau dia sudah pandai bersilat ya dia nanti barangkali cari ini mau cari barangkali bagaimana ini kalau bisa dicoba dalam suatu perlawanan yang sebenarnya bukan hanya latihan. Jadi ini sangat-sangat membuat kita risau, sangat risau. Apalagi kita mengingat bahwa jarak antara Taiwan dengan pesisir timur RRT itu kan tidak jauh 130 km lah, ada 140 km, 130 km. Tetapi barangkali tidak semudah seperti membalikkan tangan untuk bisa masuk ke Taiwan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh Tiongkok. Kalau Tiongkok RRT ingin melakukan serangan terhadap Taiwan, barangkali Tiongkok juga harus memikirkan pertama menyerang Guam. Karena Guam di Pasifik ini merupakan pangkalan Amerika. Tiongkok juga mesti memikirkan untuk menyerang Okinawa. Di mana juga terdapat di situ terdapat pangkalan militer Amerika. Ya. Dan Tiongkok juga mesti berpikir apakah Korea Selatan ini juga perlu dipertimbangkan untuk dihajar karena barangkali Nordian tahu bahwa sekarang ini Korea Selatan merupakan salah satu negara penghasil senjata yang cukup dikagumi. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya secara diam-diam Korea Selatan sudah mulai memberikan atau memasok senjatanya kepada Ukraina untuk lebih membuat Ukraina lebih tahan dalam menghadapi Rusia. Nah ini semua harus menjadi pertimbangan bagi Tiongkok. Di samping itu banyak juga pulau-pulau di antara Tiongkok dengan Taiwan ini banyak pulau dan di pulau-pulau yang milik Taiwan ini banyak sarana-sarana pelacakan elektronik. Jadi kalau sekiranya Tiongkok ingin memulai penyerbuan ke Taiwan, itu tidak akan terjadi secara mendadak karena begitu terjadi akan segera diketahui dan Taiwan atau Tiongkok memerlukan waktu kalau ingin mengirimkan tentaranya ke Taiwan dengan kapal, karena kalau dengan pesawat terbatas kan, jadi banyak dengan kapal. Nah itulah banyak pulau di situ. Dan dengan kapal ini juga Tiongkok mesti mencari pelabuhan-pelabuhan yang bagus. Karena banyak pelabuhan yang tidak cocok lah untuk mendaratkan pasukan, mendaratkan peralatan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktor yang menyulitkan bagi Tiongkok. Sedangkan Tiongkok sudah terlanjur mengatakan, kalau tidak bisa dikembalikan Taiwan keharibaan RRT dengan cara damai, ya kita akan menggunakan cara non-damai, cara bukan damai. Jadi sudah terlanjur. Nah ini sangat-sangat membuat orang deg-degan lah istilahnya kalau orang kita mengatakan, membuat orang sangat risau, sangat khawatir bahwa ini akan bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi, siapa saja yang akan terlibat? Rusia, Australia nampaknya akan ikut terlibat. Karena Australia merupakan bagian dari persekutuan dengan Amerika Serikat. Jadi apa boleh buat? Dalam hal ini NATO barangkali secara keseluruhan mungkin tidak akan ikut, tetapi Australia mungkin akan ikut. Bagaimana dengan Selandia Baru? Apakah Selandia Baru sebagai sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3 jutaan, apakah mereka ingin netral atau akan ikut bersama? Ini semuanya masih belum kita ketahui untuk saat ini. Bang, apakah kuat yang anggotanya adalah Amerika Serikat, Australia sendiri, lalu Jepang dan India, itu akan sanggup untuk menahan laju kampanye militernya Tiongkok, Bang. Sedangkan kita tahu India juga kan pasti akan punya dua kaki, Bang, untuk antara mendukung kuat atau membela Tiongkok. Tapi jangan salah, Nurdian, kekuatan senjata saja seperti dikatakan oleh Napoleon bahwa kemenangan itu bukan di tangan senjata tetapi di tangan manusianya. Nah, kita melihat apa yang terjadi misalnya sebagai perbandingan apakah ini benar atau tidak, perbandingan saja. Kita melihat waktu Uni Soviet
masih Uni Soviet. Dalam tahun berapa? 1980 masuk ke Afghanistan, akhirnya dia terbirit-birit. Padahal Afghanistan itu apalah ya kalau kita lihat, terbirit-birit, terpaksa angkat kaki, sehingga selalu dikatakan Afghanistan itu bagi Uni Soviet adalah seperti Vietnam bagi Amerika. Kita tahu Amerika, negara adik kuasa luar biasa, melawan Viet Cong, kalang kabut dengan pesawat-pesawat pembom B-52. Kemudian mereka menggunakan insektisida yang disebutkan sebagai Agent Orange. Habis sebuah pepohonan. Pepohonan di Vietnam itu tidak lagi punya dedaunan. Supaya Amerika katanya bisa melihat gerilya-gerilya Viet Cong yang mereka cebooh sebagai orang yang berperang dengan pakai piyama katanya. Karena pakaian hitam yang dipakaikan oleh Viet Cong. Nah, kan kita tahu Amerika terpaksa terbirit-birit angkat kaki sangat memalukan dari Vietnam. Amerika baru saja terbirit-birit angkat kaki dari Afghanistan. Nah, jadi belum tentu Tiongkok bisa dengan semudah itu mengambil alih Taiwan. Tidak seperti Hong Kong. Hong Kong adalah sebuah pusat komersial. Nah, kalau Taiwan ini menganggap dirinya sudah merupakan bukan hanya komersial, tapi hidup matinya juga. Jadi mereka lebih banyak melakukan usaha untuk membela diri sekiranya sampai RRT melakukan serangan. Kalau kita baca apa yang telah dilakukan oleh Taiwan, kita memang agak kagum juga. Sebab begini, Nurdian, memang anggaran pertahanan Taiwan itu tidak sampai 8 miliar dolar. Anggaran pertahanan Tiongkok RRT 230 miliar. Bisa dibilang macam siang dengan malam bedanya. Tapi kita juga ingat ya, kalau kita boleh mengambil suatu contoh ini, masuk menyerbu dengan melalui laut. Ketika Indonesia akan masuk ke Timor Leste sekarang ini, dulu disebut Timor Deli, melalui laut, itu kita mengalami banyak hambatan. Sampai, kalau saya tidak salah, adalah LB Murdani, itu dalam memoarnya, itu mengatakan belum pernah TNI kehilangan begitu banyak prajurit seperti ketika kita ingin masuk ke Timor Timur. Padahal apalah artinya Timor Timur bersebelahan dengan kita. Nah, sebuah negara dengan waktu itu penduduk lebih dari 200 juta, malah Timor Timur yang penduduknya tidak sampai 1 juta. Jadi tidak semudah itu sebenarnya untuk masuk ke sebuah negara, apalagi seperti Taiwan. Taiwan ini sudah sejak lama menduga bahwa mereka akan diserbu oleh Tiongkok. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau perlawanan ya, untuk menghadapi Tiongkok. Mereka tahu pada akhirnya kalau memang terus-menerus mereka akan kalah, tetapi mereka akan jatuh bukan tanpa perlawanan, jatuh dengan perlawanan. Itulah barangkali yang menjadi pegangan oleh Taiwan sekarang ini. Nah, Bang, dalam laporan awal tadi Bang, sejak tahun lalu kan Tiongkok sudah memperluas nih Bang tekanan diplomatik, baik tekanan diplomatik, ekonomi, politik, bahkan militer. Dalam laporan tahun lalu Bang menyebutkan Tiongkok tuh sudah memperluas tekanan terhadap diplomatik, ekonomi, politik, juga militer terhadap Taiwan Bang. Apakah ini artinya sudah dekat waktunya Tiongkok invasi ke Taiwan? Dan apa sih sebenarnya Bang yang paling berpengaruh Tiongkok untuk melakukan invasi ke Taiwan Bang? Ya, harga diri. Ini bagi Xi Jinping ini penting sekali. Kalau Nurdian ingat bahwa dalam kongres yang diadakan bulan Oktober yang lalu ya, karena Tiongkok itu hari nasionalnya kan 1 Oktober. Itu Xi Jinping sudah mengatakan ya tentang Taiwan ini. Jadi dia sudah terlanjur mengucapkan sesuatu yang itu kalau kerbau dipegang talinya, dia akan dipegang janjinya. Ketika Ketua Parlemen, Ketua Kongres Amerika Nancy Pelosi pergi ke Taiwan, pada waktu itu banyak sekali di Tiongkok katanya yang mengikuti penerbangan pesawat yang membawa Nancy Pelosi ke Taiwan, dan mereka sudah yakin bahwa pesawat tersebut mau tidak mau niscaya akan ditembak jatuh oleh Tiongkok, mengingat apa yang dikatakan oleh Xi Jinping. Tetapi nyatanya pesawat tersebut mendarat dengan aman, akhirnya juga tinggal landas dengan aman, membawa kembali. Ini banyak menimbulkan bukan saja kekecewaan di kalangan orang-orang di Tiongkok, tetapi juga mereka mengatakan kalau begitu apa yang dikatakan oleh Xi Jinping ini tidak benar. Padahal Xi Jinping adalah orang yang pertama di Tiongkok ini yang masuk kedua periode. Jadi mereka sudah mulai mengatakan, ini tidak benar ini Xi Jinping ini. Kemudian dalam persoalan COVID-19, dan dia menerapkan sistem yang disebutkannya nol, tidak boleh ada
Dan itu juga akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Xi Jinping yang awalnya begitu bersikeras mengatakan kalau terjadi ada yang terjangkiti oleh COVID-19, maka seluruh kota akan ditutup seperti Shanghai. Kota yang begitu besar, kota di Tiongkok. Dia berani melockdown, mengunci Shanghai. Tapi pada akhirnya dia harus undur langkah. Dia mesti surut langkah. Dia tidak bisa, karena kalau dikunci terus, itu sangat membahayakan perekonomian Tiongkok sendiri. Jadi dia sudah terlanjur. Janji-janjinya, ucapan-ucapannya sudah mulai ada yang ternyata tidak benar. Dan ini berbahaya. Bagi dia berbahaya, karena pada waktu terjadi lockdown persoalan COVID-19 di Tiongkok sendiri, sudah ada, boleh dikatakan, suara-suara yang begitu lantang terhadap Partai Komunis Cina, terutama terhadap Xi Jinping. Ini sesuatu yang tidak lazim di sebuah negara seperti di Tiongkok, di mana memang barangkali ekonominya kapitalistis, tetapi politiknya tetap Marxis, ya. Jadi artinya tidak boleh ada perlawanan, tidak boleh ada oposisi. Nah, ini yang celakanya ini. Bagaimana bagi seorang di Tiongkok, bagi seorang Xi Jinping, yang paling ditakuti barangkali adalah kehilangan muka. Bagi orang timur lah, orang timur itu paling takut kehilangan muka. Nah, ini yang membuat banyak orang mulai merasa risau juga, deg-degan lah istilahnya kita. Apakah ini nanti yang akan mendorong dia untuk mencoba, sudah punya kira-kira 2,3 juta tentara. Itu sudah melampaui Korea Utara. Dahulu Korea Utara yang paling banyak. Sekarang mereka punya ratusan pesawat tempur, punya beberapa kapal induk, punya ratusan kapal perang dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah dia masih merasa belum waktunya dan sebagainya, nanti rakyatnya akan mengatakan begitu banyak uang sudah kita habiskan untuk apa? Apakah untuk pamer? Kenapa tidak dicoba? Ya kan ada saja yang usil bisa begitu. Dan ini yang kadang-kadang kesilapan ini terjadi, atau mungkin ada dalam tanda kutip kecelakaan yang terjadi sehingga memaksa Xi Jinping untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan dan apa yang telah dia peringatkan kepada umat manusia. Kalau Taiwan tidak bisa kembali ke haribaan RRT dengan cara damai, maka Taiwan akan dikembalikan ke haribaan RRT dengan cara tidak damai. Pengembalikan Taiwan ke pangkuan RRT dengan cara tidak damai ini sepertinya kayak mau ngetes alat alutsista semua ini, Bang, ya, baik Amerika maupun Tiongkok, Bang. Iya. Ini karena terutama mungkin sekarang ini ya, berita terakhir hari ini ada mengatakan bahwa kapal-kapal selam Amerika dihentikan perawatannya, perbaikannya dan perawatannya. Kabarnya karena takut akan terjadi mungkin gempa dan lain sebagainya, karena banyak kapal-kapal selam itu kan tenaga nuklir dan lain sebagainya. Dan Amerika memang agak ketinggalan ini dalam kapal perang. Dia rencananya dia mesti punya kira-kira 60 kapal selam, tapi dia hanya punya sekarang ini baru paling-paling 55 begitu kira-kira, begitulah. Jadi secara strategis untuk bisa merasa unggul dan paling hebat di dunia, dia mesti punya 60 kapal selam dan lain sebagainya. Dan ini nampaknya agak ketinggalan sedikit. Nah, apakah ini kemudian nanti bisa menjadi pendorong bagi Xi Jinping untuk mengatakan ini kesempatan, karena Amerika sedang dalam kesulitan dan kita bisa masuk tanpa Amerika barangkali berani untuk ikut turun tangan demi menyelamatkan Taiwan. Meskipun seperti yang disebutkan tadi, Presiden Amerika Xi Jinping Amerika Joe Biden sudah terlanjur mengatakan ketika menjawab pertanyaan, ya kalau perlu kita akan turun tangan dengan kekuatan militer untuk mencegah agar jangan sampai RRT bisa dengan paksa, dengan kekerasan mengambil kembali Taiwan seperti Hong Kong dahulu diserahkan oleh Inggris kepada RRT, tetapi Taiwan nampaknya walaupun tidak diakui oleh umat manusia sebagai sebuah negara merdeka, cuma karena dia tidak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya, tapi dia merasa dirinya perlu ada kemandirian dan dia tidak ingin bersatu dengan Tiongkok. Jadi apa yang mungkin terjadi di masa depan kalau ada sebuah pemerintah, karena di Taiwan sendiri ada kalangan-kalangan yang pro Tiongkok. Sebenarnya kalangan-kalangan ini ingin kalau Taiwan bergabung dengan Tiongkok karena mereka ingin bangga bahwa Tiongkok itu begitu luar biasanya, ekonomi kedua terbesar,
angkatan bersenjata kedua terbesar, padahal dahulu ekonomi kedua itu Jepang ya. Sekarang Tiongkok yang kedua terbesar dan barangkali bisa pula menyaingi Amerika pada akhirnya nanti. Jadi banyak juga di Taiwan itu yang ingin agar Taiwan menjadi bagian dari RRT, tetapi tidak cukup kuat ya. Baik, kita lihat mudah-mudahan dalam pemilihan umum di Taiwan tahun depan akan ada pemilihan umum, siapa tahu. Kalau saja barangkali yang terpilih adalah seorang presiden yang dalam kampanye yang menjanjikan akan mulai merundingkan agar Taiwan bisa menjadi bagian dari RRT dengan sistem satu negara, dua sistem. Kan Tiongkok, Hong Kong kan begitu, satu negara tapi ada dua sistem. Apakah ini barangkali bisa digunakan? Kita tunggu sampai tahun 2024 setelah pemilihan di Taiwan sendiri. Jadi mungkin masih ada cara-cara untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai. Kalau tidak, memang apa boleh buat. Tiongkok harus melakukan apa yang telah dijanjikannya, sedangkan di dalam strategi peperangan, tidak tahu apakah ini juga berlaku untuk TNI, itu ada yang disebutkan sebagai strategi landak. Ini yang banyak durinya, ya kecil tapi dia banyak durinya, sehingga susah untuk bisa dijinakkan. Kita melihat apakah benar Taiwan ini menggunakan strategi landak untuk bisa mencegah agar RRT jangan sampai dengan paksa mengambil alih Taiwan sehingga masuk kembali ke haribaannya. Baik, Bang Nuim, kita masih ada di segmen selanjutnya, tapi jangan dijawab dulu Bang Nuim, karena saya masih banyak pertanyaan untuk Bang Nuim, masih tentang mengulas akankah konflik Amerika dengan Tiongkok menghangatkan Pasifik. Jangan dijawab dulu Bang Nuim, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan NJ listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di NJ Radio Network, More Than Just News. NJ listeners, belakangan muncul wacana jika perselisihan antara Rusia dan Amerika Serikat akan memicu perang dunia. Meski demikian, ternyata masalah tidak hanya akan melibatkan negara-negara Eropa. Justru, Tiongkok akan berkontribusi dalam permulaan perang dunia. Prediksi yang demikian bukan datang dari orang sembarangan. Seorang Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Bintang 4 memperingatkan tentang kemungkinan konflik dengan Tiongkok yang menurutnya dapat terjadi paling cepat tahun 2025. Keterlibatan Amerika Serikat terhadap konflik Tiongkok dan Taiwan akan membuat Beijing marah besar dan pada akhirnya memulai Perang Dunia Ketiga. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior di Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Ini saya ngebaca permulaan awal segmen ini ke Perang Dunia Ketiga, ngeri sekali gitu Bang. Benar nggak sih Bang? Perang Dunia Ketiga itu akan dimulai sesuai prediksi Jenderal Bintang 4 tersebut, Bang? Rasanya ya, kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, maka itu akan perang nuklir. Jadi nampaknya yang menyerang dan yang diserang bisa sama-sama hancur. Karena kita tahu Amerika punya hulu ledak nuklir hampir 4.000, 3.700 barangkali, hampir 4.000. Itu hulu ledaknya saja. Bom jalan sebagainya. Tentunya Rusia juga punya, dan Tiongkok juga punya, RRT juga punya. Kalau ini sampai terjadi, kalau memang pecah Perang Dunia Ketiga, itu tidak lagi perang dengan senjata konvensional, tapi itu sudah jelas akan menjadi perang nuklir. Dan seperti suka dikatakan oleh para ahli, para filosof ya, kalau memang terjadi perang nuklir, maka akhirnya katanya mungkin tidak akan ada yang selamat, karena dunia kita ini akan hancur, karena akan terjadi yang disebutkan musim dingin ya, sepanjang tahun, sepanjang bertahun-tahun, dan terus-terusan tidak ada lagi tanaman yang bisa hidup dan lain sebagainya. Ini ada satu kejadian kecil di Australia 2 hari yang lalu. Sebuah truk itu membawa kapsul kecil, kapsul kecil di Australia Barat sana. Kapsul ini jatuh. Dan orang diperingatkan, kalau lihat kapsul ini jangan pegang, jangan angkat, jangan ini, harap laporkan. Jadi kapsul kecil yang dipakai untuk sebenarnya pertambangan dan sebagainya, itu bisa menimbulkan bahaya kepada manusia, kecil kapsulnya. Bagaimana dengan hulu ledak ya, yang disebutkan nuclear warheads, atau kita menyebutnya hulu ledak. Amerika itu punya hampir 4.000, barangkali 3.700 dan lain sebagainya. Kalau memang terjadi perang nuklir, Allahumma rfala minal bala, kita mengatakan, ya Allah dihindari kita dari bala yang seperti itu, karena mungkin tidak akan bisa selamat umat manusia, tidak bisa lagi kita berondok misalnya. Sekarang ini Iskandar barangkali mengetahui bahwa kebanyakan pesawat-pesawat tempur Taiwan itu disimpan di
di bawah gunung, terowongan-terowongan dibuat itu ada jadi gunung yang macam barisan lah. Kalau kita di Indonesia kan di Sumatera ada Bukit Barisan. Ini juga barisan ya, Bukit Barisan di Taiwan itu sepanjang kira-kira 400 km. Itu di bawahnya itu dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat tempur Taiwan. Dan barangkali Iskandar juga sudah baca bahwa tahun lalu sekitar bulan Maret atau April itu penerbang-penerbang pesawat tempur Taiwan itu sudah mulai melakukan latihan pendaratan di jalan-jalan raya. Ya, saking mereka ingin betul-betul memastikan diri punya kemampuan. Kalaupun mereka kalah, mereka ingin bahwa mereka telah memberikan perlawanan yang cukup jantan lah, yang cukup hebat. Jadi kita melihat bahwa kalau memang terjadi perang nuklir, saya pikir agak mungkin akan banyak yang memberikan nasihat baik kepada Biden dalam hal ini dan Xi Jinping agar jangan melakukan perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, saya pikir seluruh umat manusia akan menjadi mangsa. Ini tidak akan ada, kita tidak bisa selamat. Kita lihat apa yang terjadi dengan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang tahun 1945 yang sampai sekarang masih juga terasa akibat-akibatnya. Itu masih dalam bentuk senjata nuklir atau bom atom yang masih sangat baru. Jadi masih tidak secanggih seperti yang ada sekarang ini. Karena seperti dikatakan, Rusia suka mengatakan, Amerika suka mengatakan, masing-masing punya kekuatan untuk bisa menghancurkan umat manusia ini bukan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, saking banyaknya senjata nuklir mereka. Jadi kalau memang terjadi perang nuklir, ya udahlah, itulah barangkali kiamat itu barangkali adalah perang nuklir. Saya rasa bisa terjadi seperti itu. Karena baik nuklir Amerika maupun nuklir Rusia, nuklir berjalan ya Bang ya, kemanapun memerintahkan nuklir itu sedang berjalan itu sebenarnya ya Bang ya. Ya, kan karena kemampuan dia. Kan kita tahu bahwa Korea Utara saja yang boleh dikatakan negara yang sangat terkebelakang secara ekonomi. Korea Utara saja sudah mampu kabarnya membuat peluru kendali balistik yang bisa membawa hulu ledak nuklir itu bisa sampai ke pesisir barat Amerika. Jadi jarak jangkaunya hypersonic yang sekarang ini itu sudah tidak lagi jalan, boleh dikatakan di bumi, dia sudah jalan di antariksa barangkali. Jadi, ngeri sekali lah kalau kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dan tentu saja Tiongkok juga tidak akan ketinggalan karena dia juga sudah punya roket-roket, sudah sampai pesawat antariksanya sudah sampai kita kemana-mana, ya ke dekat Marisnya, ke Mars dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah Tiongkok juga memiliki senjata-senjata seperti yang dimiliki oleh Amerika. Jadi kalau ini sampai terjadi, kalau memang peperangan itu sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Putin, kalau sekiranya sampai perlu dia akan menggunakan senjata nuklir. Nah ini kan celaka. Dalam hal yang begitu kecil saja dia mau menggunakan senjata nuklir. Padahal tidak secara langsung negara-negara NATO turun. NATO hanya memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk peralatan. Ya 1-2 ada juga lah relawan-relawan yang ikut. Tetapi tidak secara formal, secara resmi ikut bertempur di Ukraina. Dan itu pun Putin sudah memberikan ancaman. Kita tahu ketika terjadi kecelakaan di Chernobyl. Nah, Iskandar mesti tahu bahwa di Chernobyl itu kan itu nuklir untuk membangkitkan listrik. Jadi tenaga nuklir untuk membangkitkan listrik. Ketika terjadi di situ kesalahan di stasiunnya itu, stasiun nuklir itu sampai sekarang itu di Chernobyl tidak ada penduduknya lagi. Tidak ada orang yang bisa tinggal di situ. Karena akibatnya, padahal itu terjadi tahun berapa? Tahun 80-an. Sampai sekarang itu masih belum bisa direhabilitasi. Ya, kalau sekarang terjadi perang nuklir dengan senjata yang begitu canggih, waduh, bagaimana kita ini? Nggak bisa selamat kita, dan bisa berondok, nggak ada tempat untuk berondok kata orang kita untuk bersembunyi. Karena mau tidak mau nuklir tersebut berada di saudara kita ya Bang ya? Iya jelas. Saya pikir mereka akan berpikir sungguh-sungguh karena tidak ada lagi sejarah ya kalau memang betul perkiraan dan perakiraan dan prediksi yang dikatakan kalau sampai terjadi perang nuklir kita akan lumat seluruh umat manusia, sehingga ya sejarah barangkali kalau nanti ada barangkali makhluk lain yang kemudian
menduduki bumi ini, hidup di bumi ini, mereka juga akan mempelajari sejarah tentang perang nuklir itu hanya dari bekas-bekas saja. Tidak ada lagi tulisan-tulisan barangkali seperti yang sekarang kita pelajari tentang sejarah masa lalu. Betul. Jadi itu sangat mengerikan. Dan untuk sekarang ini saja kalau kita melihat ya, bagaimana sulitnya sebuah raksasa negara kedua terbesar di dunia dengan angkatan perang atau angkatan bersenjata kedua terbesar di dunia hanya bisa melirik sebuah Taiwan yang sebesar apa ya, begitu sebesar biji sawi lah katakan kalau dibandingkan dengan RRT, tapi tidak bisa masuk ke sana karena ya pertimbangan juga barangkali karena nanti ada negara-negara lain yang akan ikut serta, dan juga perlengkapan atau pertahanan yang akan dilakukan oleh Taiwan memang akan cukup memberatkan bagi RRT, karena untuk masuk itu mereka harus mengirimkan sekian puluh ribu tentara, dan itu harus didukung dengan logistik dengan segala yang perlu. Ini bagaimana caranya untuk menyampaikan logistik ini ke Taiwan untuk mendukung tentara yang telah didaratkan. Jadi mendaratkan tentara itu mungkin tidak akan sebegitu sulit, tetapi setelah itu bagaimana? Nah, ini yang semuanya menjadi pertimbangan, dan inilah barangkali yang masih membuat RRT atau Xi Jinping dalam hal ini masih harus berpikir 2-3 kali sebelum betul-betul melakukan apa yang pernah diikrarkannya akan dilakukannya, apa yang dijanjikannya kepada bukan saja rakyat Tiongkok tetapi umat manusia, bahwa kalau tidak bisa disatukan kembali Taiwan dengan RRT secara damai, maka kita akan melakukannya dengan secara tidak damai. Nah, Bang, sekarang kan Amerika ini sepertinya kembali ke Pasifik, Bang, setelah tahun 45 dan menghangatkan kekuatan militer di Pasifik. Setelah ya mungkin bagi Amerika wilayah Timur Tengah dalam tanda kutip sudah ditaklukkan Amerika, untuk mencari pengaruh, Bang, di Pasifik, Bang. Iya. Jadi sebenarnya begini. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada kecelakaan, tidak ada insiden, mungkin tidak akan terjadi peperangan tentang Taiwan. Tapi kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Siapa yang bisa membayangkan, ya 2 tahun yang lalu lah katakan, siapa yang bisa membayangkan bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Putin sebagai presiden Rusia menyerbu Ukraina. Tidak bisa dibayangkan. Betul. Ini sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi terjadi. Nah, ini yang membuat kita jadi mulai berpikir, kenapa manusia bisa begitu ceroboh? Saya terkenang jadinya, Iskandar. Saya membaca, kalau kita baca sejarah, yang namanya Napoleon Bonaparte dari Prancis, dia bisa menguasai Eropa. Tetapi dia punya obsesi. Dia harus menaklukkan Rusia. Hancur dia karena itu. Kemudian Hitler bisa menguasai Eropa Barat. Tapi dia punya obsesi, harus menguasai Rusia. Uni Soviet waktu itu hancur, itu Hitler. Nah, Jepang, dia bisa menguasai Pasifik pada waktu itu, sudah masuk ke Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Burma dan lain-lain. Tapi kenapa dia mesti melakukan serangan terhadap Amerika? Pearl Harbor, ya, Teluk Mutiara di Amerika sana, di Hawaii, sehingga Amerika kemudian merasa ya sudah, karena ini kita harus ikut berperang melawan Jepang. Kalau tidak, ya kita ini semuanya sampai sekarang ini masih pakai bahasa Jepang aja, karena Jepang kan menguasai seluruhnya, termasuk Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Tapi kenapa dia bisa melakukan kesalahan dan menyerang Pearl Harbor atau Teluk Mutiara? Dengan demikian, Amerika punya alasan yang cukup kuat untuk mengatakan, oke, sekarang kita perang karena kita telah diserang terlebih dahulu. Jadi kemungkinan kesalahan ini ada saja. Ada saja kemungkinan kesalahan ini. Bayangkanlah, dari mulai Napoleon, kemudian Hitler, dan akhirnya Tojo, ya, panglima perang Jepang. Untuk apa dia masuk ke Teluk Mutiara sana? Amerika netral. Amerika tidak mau ikut berperang dalam perang di Pasifik. Tapi karena kemudian diserang oleh Jepang. Nah, jadi ini menunjukkan sehebat-hebatnya manusia itu, sepandai-pandainya. Seperti Jepang kan kita tahu, bukan alang kepalang pintarnya. Dan Napoleon adalah jenius. Hitler bisa menguasai, ya, dia begitu mengambil alih Eropa Timur, Eropa Barat itu dengan begitu mudah. Perancis apa semua dalam waktu yang begitu singkat takluk, bertekuk lutut. Kenapa dia mesti pergi ke Rusia, ke Uni Soviet?
Akhirnya dia hancur di sana, dan hancur ya kalahlah pada akhirnya. Jepang juga demikian, di Pasifik sudah masuk ke mana-mana, sudah melakukan serangan, membom kota Darwin di utara Australia. Dia pergi masuk ke Teluk Mutiara, ya Amerika ikut. Nah, akhirnya Jepang kalah. Jadi kita lihat nih, kita mesti melihat sejarah. Kalau kita jangan lupakan sejarah, nanti kalau kita lupakan kita akan mengulangi kesalahan sejarah. Jadi kita lihat mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Kalaupun terjadi, semoga akhirnya dengan baik. Semoga seperti itu. Iya. Seperti kalau misalnya kita tidak berandai-andai, Bang. Tadi seperti Bang Nim bilang, dan termasuk saya juga gitu, Bang. Saya juga tidak inginlah perang itu terjadi. Tapi jika memang benar-benar terjadi perang tersebut, berarti ada dua front yang akan terjadi ya semoga konflik Ukraina Rusia juga berakhir, perang di Pasifik juga tidak akan ada perang seperti Minihan yang sampaikan prediksi tersebut. Tapi kalaupun ada terjadi, kok seperti di film Game of Thrones ya, Bang ya? Ini di situ ada Guam ya, di Pasifik, Indo-Pasifik istilahnya kan. Ini kan tidak bisa dipisah, Indo-Pasifik. Indo itu sebenarnya maksudnya India dan Pasifik, termasuklah kita di antaranya itu. Nah, ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk bisa mengatakan saya netral? Rasanya hampir tidak mungkin ini bisa terjadi. Hampir tidak mungkin ini bisa terjadi. Kalau memang ya pecah perang antara RRT, mungkin saja didukung oleh Korea Utara, tapi Korea Utara sendiri sedang juga babak belur ya dalam keadaan ini. Betul. Tapi mungkinkah Rusia akan membantu? Rusia sendiri sedang kewalahan. Sekarang mulai dipertanyakan, apakah Rusia punya cukup duit nih, cukup uang untuk terus-menerus melakukan operasi militer? Mereka tidak mau menyebutkan peperangan di Ukraina. Apakah dia punya cukup uang? Nah, kalau pada saat ini habis uang ini bagaimana? Kan tidak bisa berbuat suatu apa. Oleh sebab itu, banyak yang mempertanyakan, kenapa belakangan ini, kenapa Tiongkok, terutama Xi Jinping, mulai melebarkan sayap ke Timur Tengah, kata mereka. Ya, ini apakah untuk cari pengaruh, ataukah itu hanya kepentingan ekonomi, yaitu persoalan dia membeli minyak dan bahan bakar lain dari Timur Tengah itu kan jumlahnya sangat luar biasa. Tanpa itu Tiongkok memang tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada tenaga, tidak bisa membangkitkan tenaga listrik dan lain sebagainya. Nah, ada yang mengatakan kenapa? Kan bukankah Timur Tengah itu biasanya adalah wilayah pengaruh Amerika? Kenapa Tiongkok masuk ke sana? Nah, Tiongkok masuk dengan alasan mau berdagang. Dan yang bikin Amerika barangkali agak sedikit sakit hati adalah bahwa ya, karena Arab Saudi sekarang menerima kabarnya, Qatar sudah menerima jual minyak, jual gas kepada Tiongkok itu dibeli dengan yuan, bukan dengan dolar. Nah, Amerika ini bisa menggelupur kalau makin banyak negara yang tidak lagi menggunakan dolar gara-gara Tiongkok juga. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat ketegangan antara kedua raksasa ini. Kita tahu waktu dia sampai ke Arab Saudi diterima oleh Muhammad bin Salman, begitu hebatnya dan lain sebagainya. Padahal orang mengatakan, kenapa Muhammad bin Salman tidak menegur Tiongkok karena perlakuannya terhadap umat Islam di Xinjiang, di Uighur. Nah, ada yang mengatakan karena sistem pemerintahan di Arab Saudi itu sama seperti sistem pemerintahan di Tiongkok. Tidak ada oposisi. Jadi Arab Saudi juga tidak ingin kalau dia ungkit-ungkit persoalan ini, nanti diungkit-ungkit lagi. Kamu sendiri di Arab Saudi bagaimana perlakuan kamu terhadap umat Syiah di Arab Saudi? Ya, yang pernah. Jadi ini menariknya kita lihat percaturan dunia. Amerika mulai melihat nih, wah ini gawat ini kalau Tiongkok sampai masuk ke Timur Tengah. Tapi juga tidak terlalu mengherankan, Iskandar. Karena apa? Karena Tiongkok dekat dengan Arab Saudi dan dekat dengan Iran. Dan dia juga dekat dengan Israel. Sedangkan Amerika dekat dengan Israel, sangat dekat dengan Israel. Sekarang ini Menteri Luar Negerinya ada di Israel, dekat dengan Amerika, tapi dia kan berseberangan dengan Iran. Betul. Jadi di sini Tiongkok punya kelebihan. Ya, dia bersahabat dengan Iran karena dia harus membeli banyak minyak juga dari Iran, dan dia membangun hubungan kereta api juga antara Isfahan dengan Teheran, kereta api cepat dan lain sebagainya. Jadi keadaan ini sudah
kita lihat agak membuat Amerika sedikit tersudut. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi kepada Iskandar, bahwa tiba-tiba Amerika menghentikan pekerjaan perawatan terhadap kapal-kapal induknya yang barangkali Iskandar ingat beberapa waktu yang lalu sebuah kapal induk tenaga nuklir Amerika di Laut Cina Selatan itu pernah terbentur, pernah mendapat kecelakaan. Tapi tidak sampai bocor, jadi nuklirnya tidak sampai bocor. Jadi kan nampaknya kekuatan kapal selam ini, bukan kapal induk, kapal selam ini juga sangat berperan dalam sesuatu peperangan. Jadi keadaan kelihatan nampaknya dengan makin luasnya jangkauan Tiongkok sampai ke Timur Tengah dan lain sebagainya, yang membuat Amerika mulai merasa tidak enak, padahal Amerika sudah mulai banyak menyingkir, dan kabarnya Arab Saudi juga bersedia untuk menerima yuan, tidak menerima dolar kalau dia menjual minyaknya kepada Tiongkok. Wah, ini jadi keadaannya menjadi sangat pelik ini, jadi sangat ruwet ini kalau menurut istilah kita. Iya, baik. Bang Nuim, saya nanti akan menanyakan reaksi warga Australia terhadap kondisi Pasifik yang sedikit menghambat di segmen selanjutnya, Bang. Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Nanti saya akan tanyakan. Dan MG listeners, jangan kemana-mana, tetap di MG Radio Network, More Than Just News. Bang Nuim, kita di segmen terakhir, Bang. Seperti tadi, sebelum kita jeda, saya ingin menanyakan, Bang. Apa reaksi dari pemerintah Australia juga warga Australia terhadap prediksi Jenderal Bintang 4 ini, Bang? Ini mereka tentunya merasa ini adalah sesuatu yang tidak suka, yang tidak ingin mereka dengar. Karena bagi orang Australia yang terpencil dan kecil ini, kalau sampai terjadi sesuatu, mereka terpaksa seperti selama ini mereka katakan mereka ya merupakan bagian dari persekutuan ANZAC itu. ANZAC itu adalah persekutuan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Dan tentunya juga sekarang ikut di dalam the group of four, ada yang ikut India, Jepang, Amerika, dan Australia. Australia sudah mulai membaik, hubungannya sudah membaik berkat pertemuan antara Perdana Menteri Australia dengan Xi Jinping ketika di Bali diadakan pertemuan G20. Dan waktu itu juga 3 jam pembicaraan antara Presiden Biden dengan Xi Jinping. Sangat besar kemungkinan dalam pembicaraan itu yang tidak pernah dilaporkan kepada umat manusia, di situ barangkali kedua pemimpin ini mengatakan kita hati-hati. Jangan sampai terjadi kecelakaan, terlanjur terjadi sesuatu yang membuat ya kita terpaksa menggunakan senjata terakhir, yaitu senjata nuklir. Nah, kalau memang terjadi peperangan, Australia sudah mengatakan akan berpihak kepada Amerika Serikat. Ini sudah merupakan posisi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Australia mengatakan dalam hal di mana kita bisa sepakat, kita akan sepakat. Dalam hal di mana kita akan berseberangan, kita akan berseberangan, tapi dengan etikat baik. Karena Australia ini kalang kabut juga dibuat oleh Tiongkok. Ketika Tiongkok misalnya mengatakan, tidak lagi boleh ekspor dari Australia minuman anggur, kemudian daging sapi, kemudian udang galah, kemudian macam-macam lah bahan-bahan yang dari Australia yang selama ini nilainya puluhan miliar dolar. Nah, tapi yang menarik sekarang ini, walaupun ini waktu sudah yang menarik adalah pengumuman pemerintah Tiongkok kemarin mengatakan bahwa para mahasiswa-mahasiswi Tiongkok tidak lagi boleh belajar online. Jadi mereka ini sekarang akan berbondong-bondong, berduyun-duyun akan kembali ke Australia. Jadi ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa sudah ada perbaikan. Nah, insya Allah ini akan berkembang menjadi kebaikan yang lebih berbobot lagi di masa depan. Jadi Australia di satu pihak harus berpihak kepada Amerika, tapi di lain pihak juga menginginkan adanya perdamaian. Ya. Semoga ya Bang, perang tidak terjadi, karena jika perang terjadi, yang rugi bukan hanya negara tersebut yang berkonflik Bang, tetapi seluruh dunia juga menjadi korban akibat situasi global yang tidak semakin baik. Bang Nuim? Ya, seperti ini standar dikatakan oleh Benjamin Franklin, orang Amerika, tidak pernah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang buruk. Tidak pernah ada peperangan yang baik dan yang justru ada yang buruk Bang ya? Ya, atau perdamaian yang buruk, tidak pernah.
Ya, baik. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Kita berharap perdamaian terus berlangsung di muka bumi seperti lilin dan tidak ada korban yang mati sia-sia hanya untuk kepentingan segelintir manusia. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Amin. Salam sehat selalu Bang Nuim. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kita di hari Kamis ya Bang. Yap, insya Allah. Insya Allah. Baik.